Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Sunyi. Bersama saya admin Lentera Sunyi. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata pendakian Gunung Lawu yang terjadi pada tahun 1987, di mana dalam pendakian ini menewaskan belasan pendaki. Kisah ini sangat viral pada tahun-tahun itu dan sempat diberitakan di televisi nasional, dan masih ada beberapa artikel di internet yang membahas kisah ini. Admin akan menceritakan kisah ini melalui sudut pandang salah satu narasumber, sebut saja Aryo. Daripada penasaran, kita simak ceritanya. Kala itu, angin berembus semilir menerpa wajahku. Tak terasa aku sudah beberapa bulan di pondok pesantren Mukminun ini. Lokasinya ada di Jawa Tengah, dekat dengan Gunung Lawu, yang tepat di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Besok kamu bawa sarung gak yuk?" tanya sahabatku Didi, yang dari tadi menghafalkan salah satu surat Al-Quran. "Bawa Di, aku asli orang sana. Ya taulah dingin banget tuh di gunung kok," jawabku. Besok ialah hari dimana kita berkemah ke Gunung Lawu. Tapi kini mendung sudah menyapa. Di pikiranku adalah rasa dingin yang pasti menusuk, melihat cuaca yang memang tengah memasuki musim penghujan. Bersama 109 serta 10 pembimbing pondok Mukminun, kami akan berangkat menggunakan truk. Dan entahlah, sebanyak itu ada berapa truk yang akan membawa kami. "Ya udah yuk, masuk dulu. Ini mendung banget," kata Didi yang tengah mengemasi buku dan alat tulis yang ada di depannya. "Namaku Aryo, orang yang cukup pendiam dan paling suka menikmati alam. Besok adalah hari yang kutunggu karena berkemah di alam bebas sangat mengasihkan." Malam pun menjelang, dan hujan tidak datang menyapa kami di pondokan. Kami terlarut dalam dengungan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan. Memang seperti itulah keseharian kami, bergelut dengan ibadah, dan kami sudah terbiasa. Saat hendak beranjak tidur di dipan sederhana yang berada di ujung koridor pondok, kami para santri sibuk menyiapkan perbekalan untuk besok. Ini pengalaman pertama teman-temanku. Dulu, aku pernah ke Gunung Lawu dan sedikit menjajah di sana. Aku jadi merasa sedikit bangga karena pernah ke sini. Ya, memang rumahku tak jauh dari sini. Senin pagi kami berangkat. Perjalanan menggunakan truk ini memakan waktu sekitar 2 jam. Kami berdesak-desakan, berdiri, dan sembari melihat alam yang masih asri selama di perjalanan. Jalan yang kami lalui masih sepi, dan jalanan itu didominasi oleh angkutan desa. Orang-orang masih ramai berjalan kaki dan naik sepeda. Perbekalan yang kami bawa tak terlalu banyak. Satu santri membawa baju kesehariannya dan dibagikan makanan untuk sementara agar memiliki tenaga dalam mendirikan tenda. Tenda yang didirikan berjumlah 7 dan lokasinya ada di lereng timur dari Gunung Lawu, tepatnya di Mojosemi, sebuah bumi perkemahan di Magetan, Jawa Timur. Oh iya, santri yang mengikuti kemah ini berusia sekitar 13 sampai 22 tahun dengan 10 pembimbing. Dan kami saling membantu jika ada yang kesulitan. Karena hidup di santri memang membuat kami seperti keluarga sendiri. Seperti hari kemarin, langit tak secerah hatiku. Mendung pekat menghampiri dan hujan pun melanda. Ternyata hujan membawa sedikit angin yang merobohkan satu buah tenda yang telah berdiri tegak. Akhirnya kami hanya berdiam di tenda hingga hujan mereda. Kalau dari awal sudah buruk seperti ini, aku merasa akan banyak kejadian yang tidak menyenangkan. Semoga saja tidak ada suara gong yang terdengar di Gunung Lawu ini. Sejak datang ke sini pukul 10 pagi tadi, kami melihat ustadz-ustadz tengah kesana kemari menyiapkan banyak hal. Koordinasi bersama pengelola Mojosemi juga dilakukan oleh mereka. Sesekali santri-santri yang ada di dalam tenda dipanggil, entah untuk membantu yang bisa dibantu, seperti membagikan jadwal maupun secari kertas panduan yang akan dijelaskan nantinya. Langit sudah semakin gelap, malam telah datang,
Api unggun yang harusnya menyala di tengah-tengah lapangan ternyata tak ada. Hanya mengandalkan api kecil dari ublik yang kami bawa dari pondokan. Gila, dinginnya setengah mati. Semua sudah bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib, dan kami pun bergantian dalam jamaah. Tak lama kemudian, ustadz-ustadz di tenda seberang membagikan makanan untuk kami. Walau tak banyak, setidaknya bisa mengganjal perut kami untuk malam ini. Di tengah dinginnya malam, kami berkumpul ke tengah-tengah tenda yang melingkar, mendengarkan apa saja yang akan kami lakukan untuk besok. Ada agenda menjelajah hingga ke puncak, dan kami antusias dengan itu. Karena selain belum pernah ke sana, orang bilang puncak gunung bisa menguak jati diri kita. Setelah mendengar arahan-arahan dari para ustadz, akhirnya pun kami kembali ke tenda. Setelah sholat isya tak ada kegiatan yang bisa kami lakukan. Hanya berkumpul bersama karena dinginnya yang luar biasa. Jaket hanya dimiliki oleh sebagian anak. Di tahun 1987, andalan kami hanya kain panjang berbentuk sarung untuk menghangatkan diri. Di pondok, kami memang sering hidup sederhana. Jadi liburan seperti ini adalah salah satu hal yang ditunggu-tunggu. Walau berangkatnya berdesakan, karena hanya menggunakan 2 truk, kami tetap bahagia, setidaknya tidak berjalan kaki untuk ke sini. Seperti biasa, jam 3 pagi adalah saatnya kami bangun dan melakukan sholat malam. Tanpa dikomando, kami bergantian mengambil wudhu dan membuat barisan jamaah di dalam tenda masing-masing. Sembari menunggu subuh menjelang, kami bercengkrama dan membahas apa saja yang akan dilakukan saat menjelajah tiba. Kelompoknya dibagi menjadi 5, begitu pula ustadznya. Ada sekitar 20-an santri dalam satu kelompok. Banyak ya sekelompok, nanti ada yang ketinggalan, gak tahu lagi, cetus Bayu, salah satu temanku yang berada di belakang punggungku. Lah, jangan gitu, di gunung gak boleh ngomong sembarangan, pintaku padanya. Kami satu tenda ditambah beberapa santri dari tenda lain menjadi satu kelompok dengan jumlah 24 santri. Dipimpin oleh Ustadz Wahib, kami berada di kelompok 3. Pukul 10 pagi kami pun mulai berangkat. Di perjalanan sangatlah mengasihkan. Kami bercanda dan saling mengingatkan satu sama lainnya. Ustadz Wahib juga menceritakan berbagai pengalamannya saat berada di alam terbuka. Jalan yang kami lalui seperti tak pernah dijamak manusia. Tumbuh-tumbuhan masih banyak dan kami harus membabat alas agar bisa dilewati. Tanpa bantuan alat seperti kompas, peta, bahkan pakaian kami biasa saja, masih saja nekat untuk berangkat. Tadi kami berangkat melalui jalan setapak dari Mojosemi, jalan wadal pintu belakang dari Gunung Lawu ini. Kami hanya mengenakan baju keseharian, namun cuaca yang kemarin diterpa hujan sedikit tak berasa dingin karena kondisi kami yang terus bergerak. Di perjalanan, kami bertemu dengan kelompok lain. Kemudian, kami saling memutuskan untuk tidak satu jalur. Akhirnya 2 kelompok yang bertemu saling memisahkan diri. Tak hanya berpapasan dengan kelompok lain. Saat melihat jalan yang seperti sudah dilewati para santri, kami pun mencari jalan lain. Jiwa muda kami bergelora. Ternyata banyak tebing dan jurang yang curam di sini. Kami harus berhati-hati agar tak terpleset jatuh ke dalamnya. Hingga akhirnya kami mencapai satu puncak yang belum terlalu tinggi. Masih terlihat puncak lain di sana. Tanpa berpikir panjang, kami pun melanjutkan perjalanan. Tak terasa hari mulai gelap. Padahal seharusnya kami sudah kembali ketika pukul 3 sore. Akhirnya kami memutuskan kembali dan ternyata di depan sudah terhadang kabut yang mulai menyelimuti. Tanpa adanya ilmu untuk mendaki dan minimnya pengalaman, kami pun hanya berjalan tanpa arah. Hari semakin malam, tak terasa juga perbekalan kami semakin menipis. Di tengah kebingungan, kami hanya berdoa dan berdoa, sembari duduk di salah satu bebatuan yang ada, karena tanahnya masih basah.
akibat hujan pada hari Senin. Teman-temanku sudah lelah dan mencoba meluruskan kaki. Mereka mengambil napas dalam-dalam sambil memegangi perut. Dan ada juga yang menunduk ke tangan yang ditopang pada lutut. Ustadz Wahib masih mencari jalan yang sekiranya bisa dilalui dan mencoba mengingat-ingat arah mana mereka berangkat tadi. Sedikit demi sedikit kami berjalan lagi. Tak jarang ada jurang yang curam serta jalan yang terjal kami lalui. Tanah yang licin membuat kami kesulitan dalam berjalan. Apalagi badan sudah basah dengan lumpur dan sesekali ada yang terpleset karena memang hanya menggunakan sandal yang biasa dipakai di pondok. Medan yang dilewati terlampau terjal, dan kami yakin saat berangkat tadi tidak melalui jalan ini. Namun kami hanya mengikuti arahan Ustadz Wahib. Semakin lama tenaga kami terkuras dan sebentar-sebentar istirahat. Rasa haus dan perut mulai keroncongan membuat sebagian dari kami sedikit meracau dengan mengatakan yang tidak-tidak. Ya, ini memang pengalaman pertama menjelajah gunung hingga puncak. Seperti tahu jalan, beliau pun mengutus 3 santri yang masih kuat untuk turun dan meminta pertolongan. Karena hari sudah semakin gelap dan ada santri yang sudah tak kuat untuk berjalan lagi, kami yang tersisa masih berdiam di sini, tanpa perbekalan dan hanya berusaha mencari apapun yang bisa dimakan. Namun, kami juga tidak tahu tumbuhan mana yang bisa dimakan. Ustadz Wahib pun membacokkan parangnya ke pohon yang berada di sebelahnya, dan beliau mencicipi getah yang keluar dari batang pohon. Tidak enak, katanya. Air tinggal setengah botol besar, kami saling membagi dan mencoba berhemat. Beberapa santri mencoba berkeliling ke area terdekat untuk mencari sesuatu yang mungkin berguna. Aku hanya menerawang di kejauhan. Hanya kegelapan yang semakin pekat. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana 3 temanku tadi turun. Apakah mereka baik-baik saja? Aku tidak tahu. Daripada berdiam diri seperti ini, kami pun sepakat untuk turun lagi dengan saling berdekatan agar tidak terpisah karena jalan yang terlampau gelap. Aku hanya bisa berdoa agar kuat membawa raga ini sampai bawah. Kami saling memijat saat beristirahat. Kami meminta Ustadz untuk berdoa agar kami semua selamat. Kami menahan tangis karena mengingat orang tua kami yang belum mengetahui bahwa kami tidak baik-baik saja. Ini baru hari pertama dan belum ada 24 jam. Kami pun bermalam di sini, tanpa alas, tanpa baju tebal, hanya berdekatan satu sama lain. Jika besok siang hari tidak ada kabar dari santri yang turun tadi, maka kami akan mengirim santri lagi untuk mencari bantuan. Waktu semakin bertambah, tenaga kami semakin berkurang dan kami pun tertidur dengan perasaan was-was. Yo, gimana kalau kita tidak bisa pulang? Tanya Bayu yang sedang terbaring sambil menekuk lutut ke dada dan berselimut sarung. Suaranya sudah parau dan dia mengusap matanya. Gak apa-apa Yu, kita sudah berjuang dari tadi siang. Memang begini adanya. Besok kata Pak Ustadz kan mau kirim orang lagi, kataku sembari menenangkannya. Dinginnya malam dan suara perutku membuatku sulit untuk tidur. Suara binatang dari kejauhan terdengar bersahut-sahutan. Hanya gelap yang terlihat. Hanya daun dan ranting yang sekarang ada di atasku, menutupi cahaya dari bintang yang muncul pun tidak. Semakin lama aku tertidur sendiri. Santri yang lain pun juga sudah mencoba untuk tidur. Tak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa dan berzikir. Kami percaya bahwa Allah bersama kami. Saat pagi tiba, Ustadz Wahib mengumpulkan kami dan mengajarkan kepada kami untuk ikhlas dalam membaca zikir. Kemudian mengutus 6 orang dari kelompok ini untuk turun dan mencari bantuan. Karena ini sudah berganti hari dan bahaya jika lebih lama terbengkalai di sini. Akhirnya 6 orang yang berusia paling tua menuruni gunung dengan bermodalkan kayu untuk menopang tubuh mereka. Dan kami hanya duduk memandangi sekitar, lalu menjelajah sedikit untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa dimakan.
Aku menemukan ulat jati yang berada di dalam tanah dan kuberikan pada Ustadz Wahib. Ustadz, ini ada ulat jati, aman dimakan. Makanlah Tat. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku menawarkan ulat jati yang tadi kukumpulkan. Nggak perlu yo, aku masih kenyang, kata Ustadz Wahib sambil menepuk perutnya yang sedikit buncit. Mungkin beliau belum pernah dan tidak tega memakan ulat-ulat ini, pikirku. Akhirnya aku makan dengan santri yang tega memakannya mentah-mentah. Walau sama sekali tak mengurangi rasa lapar ini, namun perut rasanya sudah perih dan melilit. Semak belukar yang rimbun di depanku seperti melambai-lambai ingin dimakan. Namun aku tak tahu apakah semak-semak ini bisa dimakan atau tidak. Ini bisa dimakan gak ya? Gumamku kepada teman-teman yang tersisa 13 orang. Jangan yo, takut nanti malah gatal gimana? Sahut salah satu dari mereka. Parlan namanya. Ia tampan, walau namanya sedikit deso. Sudah tengah hari, kami pun berusaha untuk jamaah sholat zuhur bersama-sama. Walau badan sudah terasa lemah dan tenaga sudah sangat terkuras, serta hawa dingin yang masih menyelimuti, walau matahari sudah tinggi. Atas usulan Ustadz Wahib agar kita sedikit bergerak turun pun membuat kami semua sedikit kewalahan. Kaki rasanya malas bergerak dan badan seperti mau jatuh. Baru berjalan sebentar saja, hampir semuanya sudah tidak kuasa melanjutkan. Kami pun beristirahat kembali. Kondisi kami semakin menurun hingga sore menjelang. 8 dari kami sudah terlelap dalam kedamaian. Ya, mereka meninggal di sini. Aku yang sangat terpukul di sini. Bayu kemarin berkata yang tidak-tidak, dan kini ia telah tiada. Ustadz Wahib menyarankan untuk meninggalkan mereka di sini terlebih dahulu dan menutupinya dengan daun seadanya. Dan kami yang tersisa 7 orang pun melanjutkan perjalanan, berjuang untuk turun. Sore semakin gelap, kami belum melahap apa-apa. Rasa dingin semakin menyeruak, pusing sudah pasti, dan napas semakin terasa sesak. Oksigen seperti menjauh dari kami. Kelelahan yang luar biasa menyebabkan kami berhenti berkali-kali. Kalau aku mati di sini, titip salam ke emakku ya Pak Ustadz, ucapku lirih, sembari duduk bersimpuh di hadapan Pak Ustadz. Kamu akan selamat nak Aryo, sebentar lagi, kata Ustadz Wahib menguatkanku agar tetap lebih semangat lagi menuruni gunung. Karena malam semakin gelap, kami pun berhenti dan mengistirahatkan badan. Suara-suara binatang malam bersaut-sautan dan kami semua berusaha untuk tidur dengan nyaman. Tiba-tiba aku terbangun. Aku melihat sekeliling dan terasa begitu gelap. Hampir tak bisa melihat apapun. Hanya sedikit pantulan cahaya bulan yang menerangi kami. Sepertinya malam masih panjang. Namun, aku belum bisa tidur kembali. Terdengar dari dekat teman santriku, Ari namanya, bergerak kemudian duduk dan tiba-tiba berteriak-teriak memanggil Parlan yang ada di depannya, sembari menggoyangkan tubuhnya. Setelah mendengar Ari berteriak dengan suara cukup kencang, aku, Ustadz Wahib, Endra, dan Rito bangun dan menanyakan apa yang terjadi. Ada satu santri yang masih tidur. Aku mencoba membangunkannya, namun tak ada respon darinya. Ya, dia telah meninggal. Kini tinggallah kami berlima, sedang berjuang untuk melawan dinginnya udara yang semakin menusuk ke tulang. Dinginnya sudah berkurang. Apa karena aku shock teman-temanku meninggal ya? Batinku sendiri. Rito, Endra, sekarang tidak bisa kita berdiam diri. Kita harus mencari apa yang bisa dimakan dan diminum. Saya akan mencoba cari bambu yang mungkin menyimpan air. Ayo sama-sama, terang Ustadz Wahib kepada kami. Aku pun bergegas mencari juga. Setelah bangun tidur, sepertinya tenagaku pulih dan aku lebih leluasa bergerak. Rasanya lapar dan haus sudah tak terasa, hingga aku lupa diri
dan berjalan, terus berjalan hingga pagi menjelang untuk mencari perbekalan. Aku menemukan bambu yang dicari Ustadz Wahib. Aku pun bergegas kembali lagi ke tempat semula. Namun mereka belum ada di sana. Aku pun menunggu di tempat ini. Teman-temanku sudah ditutup dengan dedaunan. Namun aku tak ingat kapan mereka ditutupi. Mungkin tadi malam sebelum ditinggalkan. Pagi telah menyingsing. Aku dari tadi menunggu, belum juga melihat tanda-tanda kedatangan mereka. Apa mungkin mereka tersesat? Atau mereka sudah turun duluan? Tapi aku tadi belum kembali ke sini. Banyak hal yang aku pikirkan, namun tersesat ialah hal yang paling logis, pikirku. Hari kian siang, suasana di sini terlihat asri dengan burung-burung yang berkicau, dan matahari sedikit bisa masuk ke tempatku duduk. Tiba-tiba datang segerombolan orang dengan membawa tandu. "Woi, ada bantuan woi!" teriakku girang sendiri. "Pak Ustadz, Rito, Endra." Aku masih berteriak. Siapa tahu mereka mendengar dan kembali. "Di sini ada mayat 2 orang dan," kata seseorang yang ada di sebelahku. "Ya udah, ayo diangkut," balas laki-laki bertubuh kekar yang dipanggil Endan tadi. Akhirnya jenazah semua kawan-kawanku dievakuasi hari itu juga. Aku pun berhasil selamat dan berkumpul dengan teman-teman yang selamat di base camp. Ini adalah pengalamanku yang paling tidak bisa aku lupakan sepanjang hidupku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.